Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Usinda. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus dari Wadah Usinda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani firman Tuhan pada ibadah kali ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita sama-sama akan berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami naikkan puji syukur bagi Engkau Tuhan, buat kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berada sebagaimana ada semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, lebih buat kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan, menyenangkan akan hati Engkau, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan Kau berikan bagi kami ya Bapa. Sebab itu kami berdoa Engkau memberkati ibadah kami walaupun dilakukan secara online. Tapi kami percaya Engkau Allah kami yang maha kuasa, maha hadir. Engkau sanggup, kuasa-Mu menjamah, memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami yang mengikuti ibadah ini dengan segenap hati kami ya Tuhan. Pimpin sertai dari permulaan sampai selesainya. Kami bersyukur, memuji Engkau, menikmati berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan,
kami akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah kami, ibadah Usinda pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Om dan Tante. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Pujian dengan judul Kesukaan Tuhan adalah Kekuatan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, mungkin dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, mungkin dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku, kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan dalam hidup kita. Kita teruskan dengan pujian dengan kata nyanyi glory, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa
sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah dengan puji-pujian yang singkat ini kita boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami boleh naik ke hadirat-Mu, boleh menyenangkan akan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau tahu setiap keperluan, kebutuhan kami, umat-umat-Mu, setiap pribadi yang rindu datang kepadamu pada pagi hari ini. Mari Engkau berbicara ke setiap hati, menjamah, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan pemulihan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan.
urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami berdoa dan minta dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Om dan Tante sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pembawa damai. Kita akan buka kitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Baik, kalau sudah ketemu, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris, bahkan dalam terjemahan bahasa Yunani, ini tidak ditulis pembawa damai, tetapi pembuat damai. Dalam bahasa Inggris dikatakan peacemaker. Jadi pembuat damai. Jadi punya pengertian yang lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, bukan sekedar membawa, tetapi membuat damai. Jadi ada kesan aktif, berinisiatif dari kalimat tersebut. Dan bagi mereka yang membawa damai, membuat damai, dikatakan ini orang-orang yang diberkati atau orang-orang yang berbahagia. Bahkan statusnya ditulis adalah akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi puji Tuhan, bagi kita umat Tuhan yang punya inisiatif aktif, membawa damai, suka membuat damai, suka keadaan damai, status kita itu disebut anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan damai ini ada sesuatu yang sangat identik dengan karakter atau pribadi Allah. Bahkan merupakan rancangan dari Allah itu sendiri. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, kita akan buka di sana. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dalam bahasa Ibrani shalom, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa lihat ini rancangan damai sejahtera ini adalah merupakan satu inisiatif atau rancangan dari Tuhan. Jadi Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang membawa keadaan damai. Karena apa? Dengan demikian akan memberikan kita satu harapan, akan memberikan satu masa depan. Jadi kita bisa melihat di sini betapa pentingnya itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempunyai satu karakter, sikap membawa damai, membuat damai. Status kita akan disebut anak-anak Allah. Bahkan kalau kita hidup sebagai pembawa damai, pembuat damai, maka kita akan masuk dalam masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang baik. Ada hari depan yang baik dan hari depan penuh pengharapan bagi kita yang hidup dalam damai. Nah, Allah ini berinisiatif mendamaikan kita dengan anaknya melalui pengorbanan Kristus. Kita tahu kehidupan umat manusia ketika jatuh dalam dosa terpisah dari Allah, sehingga mendatangkan suatu situasi keadaan dunia yang semakin rusak, semakin jahat, semakin tidak ada damai. Sebab itu Allah berinisiatif dengan mendamaikan kita melalui pengorbanan Kristus anaknya, supaya kita boleh berdamai dengan Allah. Kita akan buka dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20.
Demikian firman Tuhan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamai itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita bisa melihat di keadaan kita sebagai manusia yang sudah terpisah dari Allah, hidup dalam keadaan dunia yang rusak, yang semakin jahat. Allah berinisiatif dengan perantaraan Kristus untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita boleh kembali mempunyai suatu relationship dengan Tuhan. Jadi kata damai ini berhubungan dengan satu hubungan. Karena kita punya hubungan dengan Allah, demikian juga punya hubungan dengan manusia. Hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada damai. Oleh sebab itu, keadaan manusia yang rusak itu, Tuhan berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan pribadinya melalui pengorbanan Kristus. Nah, kita bisa melihat juga ada satu contoh pribadi yang berinisiatif hidup, suka berdamai, membawa damai, bahkan pembuat damai, tidak suka ribut. Pribadi tokoh tersebut adalah Abraham. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ayat pertama sampai 18. Namun ini kisah tentang Abram dan Lot. Kita akan baca saja ayat yang 8 dan 9. Ya, Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8-9 saja. Om dan Tante, Bapak, Ibu, Saudara bisa baca di rumah ayat selanjutnya ayat 1 sampai 18. Ayat 8 dan 9, demikian kata Abraham. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri, dan seterusnya. Kita tahu peristiwa ini bagaimana Lot ini sebenarnya dibawa oleh Abram atau mengikuti Abraham dalam perjalanannya. Dan di tengah perjalanan itu mereka mengalami berkat Tuhan secara materi, mendapatkan jumlah ternak yang semakin banyak, dan sehingga terjadi perselisihan ketika ternak-ternak mereka itu sedang mencari makan, sehingga timbul keributan. Dan Abraham ini kita melihat dia berinisiatif. Abraham berinisiatif karena dia melihat situasi ini semakin tidak baik, akan terjadi keributan, dia berinisiatif. Ini yang kita namakan peacemaker, pembuat damai. Dia katakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, jangan ada perkelahian, jangan ada keributan di antara kita. Jadi kalau kita renungkan, ini luar biasa. Sebenarnya yang mesti mengalah ini si Lot, ponakannya yang ikut Abraham. Tapi Abraham ini justru yang mengalah. Dia berinisiatif dulu. Sebenarnya dia yang mestinya, Lot, kamu pergi ke sana. Ini hak saya, kamu kan ikut saya. Tidak. Abraham justru berinisiatif dan bahkan dia mengalah. Dia memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot. Dan kita tahu akhir ceritanya bagaimana. Sepertinya Abraham dapat sisanya, tetapi justru karena dia melakukan suatu tindakan sebagai pembuat damai, tidak mau ribut, sekalipun kelihatannya sepertinya dia dapat sisanya, namun kita tahu bahwa justru disitulah Abraham diberkati luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah seorang peacemaker, seorang pembuat damai, pembawa damai, tidak mau ribut. Dan kita tahu firman Tuhan dalam kitab Matius tadi, sebagai seorang pembuat damai, pembawa damai, statusnya itu adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya makanya Abraham itu diberkati luar biasa, sekalipun kelihatannya dia dapat sisa-sisanya. Tetapi kita belajar dari Abraham ini punya inisiatif. Sama seperti Allah Bapa punya inisiatif untuk mendamaikan kita. Yang berdosa ini tidak mau kita binasa lewat pengorbanan anaknya.
sehingga kita boleh dapat mempunyai satu relationship yang baik kembali dengan Allah, bahkan kita boleh memanggil sebagai Bapa. Nah, puji Tuhan. Dari dua contoh ini kita bisa belajar bahwa marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup berdamai dengan siapapun, dengan semua orang. Kita baca dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu yang di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 24 saya baca sekali lagi. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi bayangkan, ini ibaratnya orang yang sedang beribadah membawa persembahan, tapi tiba-tiba teringat ada satu perselisihan yang mungkin menyakiti, menyinggung sesama, siapapun itu juga, sehingga terjadi suatu hubungan yang tidak baik. Kalau kita teringat kata Tuhan, tinggalkan dulu itu, berdamai dulu. Jadi kita bisa lihat sini betapa pentingnya suasana hati yang dipenuhi dengan damai itu. Oleh sebab itu, kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini untuk berdamai dengan semua orang, mulai dari orang yang terdekat kita, dari keluarga kita. Dalam rumah tangga keluarga, suami istri, orang tua, anak, mertua, dan sebagainya tentunya tidak luput dari adanya hal-hal yang membuat perselisihan. Itu hal yang wajar. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai, pembuat damai. Karena kita harus ingat bahwa kita ini statusnya adalah anak-anak Allah. So itu berdamailah. Mulai dari yang terdekat keluarga kita, rekan kerja kita, rekan bisnis kita, rekan sepelayanan, bahkan mungkin ada tetangga, siapapun itu juga. Kita yang berinisiatif, kita belajar. Tuhan kita Allah ini berinisiatif. Tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya saya sampaikan tadi, Abraham, punya inisiatif. Mengalah seakan-akan seperti mendapatkan sisa. Tetapi ingat, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan itulah yang menjadi pembela kita. Tuhan itulah yang akan memberkati hidup kita. Jadi dia tidak bisa hanya melihat dari sisi perasaan kita dan sebagainya. Wah, dia kan yang salah dulu, dia menyinggung perasaan saya dan sebagainya. Tetapi kita melihat dari sisi perspektif Tuhan, di mana Tuhan bilang, jadilah pembawa damai dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita belajar untuk menanggalkan perasaan-perasaan kita. Kita belajar seperti Abraham untuk berinisiatif memulai lebih dulu berdamai. Sekalipun mungkin bukan kita yang salah, bukan kita yang keliru, itu hak kita. Tetapi ketika kita mendasarkan itu karena kebenaran, karena kita cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, karena apa? Karena kebenaran atau firman Tuhan itulah sumber kedamaian atau ketenangan dalam hidup kita. Kita melakukan itu karena dasar melakukan firman Tuhan, karena dasar ketaatan kepada firman Tuhan, karena dasar melakukan perintah Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Juga dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18, Yesaya 48 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Seperti Abraham, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera karena Abraham memperhatikan perintah firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi pengalaman hidup dia.
Sehingga buat dia tidak masalah untuk dia mengalah. Yang penting tidak ada keributan antara dia dengan keluarganya. Nah, sebab itu dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, memang tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Namun puji syukur, Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Dalam Galatia 5 ayat 22, salah satu dari 9 buah roh adalah damai sejahtera. Jadi kalau hidup kita berjalan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus memimpin kita, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pembawa damai, bahkan pembuat damai. Di mana ada kita, situasinya adem, situasinya enak, sehingga orang tuh suka kalau ada kita. Oh, ada bapak ini, ada ibu ini, oh ada om ini, waduh enak, adem, ngobrol enak, gak suka ngomongin orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Wah, kita senang rasanya berdekatan dengan pribadi-pribadi yang suka membawa damai, membuat damai. Puji Tuhan. Jadi bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah, namun memilih damai itu adalah satu kebenaran. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan Om dan Tante. Marilah kita belajar dari firman Tuhan. Kita minta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita hidup menjadi pribadi yang membawa damai dan membuat damai. Karena dengan demikian firman Tuhan berkata kita akan disebut anak-anak Allah. Status yang dahsyat, yang luar biasa. Puji Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diajarkan kembali untuk menjadi pribadi yang membawa damai, membuat damai. Seperti Engkau berinisiatif untuk mendamaikan kami umat yang berdosa dengan Engkau ya Tuhan. Seperti Abraham yang punya inisiatif. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di tengah keluarga kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dimanapun kami berada, kami menjadi pribadi yang membawa damai, membuat damai ya Tuhan. Sehingga ketika dimanapun kami berada, kami diperhadapkan dengan situasi di mana orang-orang pun akan melihat pribadi-Mu melalui kehidupan kami, karena kami akan disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi tanamkanlah, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Om dan Tante, Bapak Ibu Saudara di Wadah Usinda. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan di tengah situasi yang sukar sulit ini ya Tuhan, untuk mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Kalau yang sakit sembuhkan, lemah kuatkan, dalam pergumulan Kau berikan kekuatan dan kemenangan. Rencana-rencana Wadah Usinda Tuhan tolong sehingga semakin maju, sehingga semakin berdampak, membawa damai, sehingga banyak juga jiwa-jiwa rekan-rekan Usinda yang lain boleh datang bergabung beribadah untuk memuji memuliakan Engkau. Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami minta dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Om Tante sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.